Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinanti Narai. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari analisis dan visualisasi data. Ini adalah tugasnya, tugas pertama di minggu ketiga. Di sini saya sudah mengerjakan tugasnya, namun saya akan membuat recreate lagi dengan video ini. Di sini ada soal pertama, itu ada tabel dari kecepatan dan jarak. Dan pertanyaan pertama ditanya rata-rata kecepatan, pertanyaan yang B rata-rata jarak, dan yang C-nya ada di standar deviasi. Untuk menjawab ini kita perlu menginput data yang ada di tabel. Di sini kita menggunakan rumus ini, menginput kecepatan terlebih dahulu. Terus selanjutnya jarak. Ini saya copy paste saja karena kalau ngetik satu-satu lumayan banyak makan waktu. Seperti ini untuk menginputnya. Di sini kita memasukkan variabel kecepatan dengan data sebagai berikut, dan di sini ada jarak sebagai berikut. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaannya itu ada di yang A, rata-rata kecepatan. Di sini rumus rata-rata itu adalah min dari kecepatan. Ini K-nya besar ya, yaitu ditemukan di 15,5. Selanjutnya di yang B itu adalah rata-rata dari jarak. Rumusnya masih sama, min jarak. Langsung enter saja, ada di jawabannya di 42,28. Selanjutnya standar deviasi, itu rumusnya ada di SD, standar deviasi di jarak. Intinya standar deviasi jarak. Temukan hasilnya adalah 24,76. Selanjutnya di nomor 2 ada berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasinya hasilnya. Yang pertama disuruh membuat tabel scatter plot, terus selanjutnya interpretasinya, terus yang kedua membuat histogram atau diagram batang, lalu interpretasinya. Di sini juga saya sebenarnya sudah membuatnya, saya akan copy paste saja. Ini ada yang salah, ini karena langsung di copy. Di sini pakai shift enter. Nah, muncul hasilnya scatter plot data mobil. Di sini saya pakai data kecepatan dan jarak. Selanjutnya main ini untuk membuat tulisan di sini scatter plot data mobil. Selanjutnya xlab itu ada di sini karena saya ingin memasukkan kata kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Terus y labnya itu ada di jarak dengan satuan meter. Di sini saya menggunakan color magenta dengan poin karakter di 20 itu bulat kecil-kecil seperti ini.
Nah, berdasarkan scatter plot yang ada di sini, terlihat adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak, dan karena titik-titiknya itu cenderung membentuk pola yang menaik seperti ini, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, maka semakin besar juga jarak yang ditempuh hingga berhentinya. Seperti itu. Selanjutnya, membuat histogram. Di sini juga sudah ada. Saya copy paste saja. Ini hasilnya histogramnya sama seperti tadi saya menggunakan variabel kecepatan buat histogramnya. Terus di sini main histogram kecepatan untuk membuat tulisan ini. Terus Xlab-nya di sini saya membuat tulisan kecepatan dalam satuan kilometer per hours atau jam dengan color berwarna pink seperti itu. Dari hasil yang didapat ini menunjukkan bahwa sebagian besar data kecepatan berada pada rentang nilai di tengah, yaitu sekitar antara 10 sampai 20 km per jam. Nah, itu menandakan bahwa pusatnya itu di nilai tertentu saja, dan jadinya penyebarannya menurut saya itu cukup merata, walaupun dia itu tidak simetris, sama dia dari ada yang lebih tinggi dan ada yang rendah seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Maaf tadi saya ada gangguan jadi tidak bisa dilanjutkan. Sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 3, di mana soalnya seperti ini. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi di angka 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman atau CV untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Nah, untuk menghitung koefisien keragaman itu ada rumusnya, yaitu standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%, seperti itu. Di sini kita akan mengerjakan di matematika dulu ya. Matematika. Kita singkat, koefisien keragaman itu CV, coefficient variation. Mana tadi? Nilai standar deviasinya 10, rata-rata 75. Berarti seperti ini aja. Kita langsung saja ya. Dibagi 75 dikali 100. Yaitu dapat nilai di 13,33. Dan untuk CV di bahasa Inggris Thomas standar deviasinya di angka 8 dan rata-ratanya 70. 8 dibagi 70 dikali 100. Dan dia mendapatkan hasil 11,42. Nah, karena bahasa Inggris ini memiliki angka yang relatif lebih kecil, berarti nilai Thomas di bahasa Inggris itu lebih stabil di ujian bahasa Inggris, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Maaf jika penjelasan saya kurang baik. Mohon koreksinya. Terima kasih.